Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala rahmat kasih-Mu yang melimpah. Karena Putra-Mu menjadi Raja semesta alam. Beliaulah yang menjadi penguasa alam semesta ini. Baik yang kelihatan maupun tak kelihatan. Baik yang di atas, di langit, di udara, dengan segala lapisannya, maupun di bumi, bahkan sampai ke dalam, dengan planet-planet di seluruh jagat semesta, galaksi yang begitu kompleks ini. Bantu kami ya Bapa untuk mengenal rahasia Putra-Mu di dalam segala ciptaan semesta ini. Segalanya bertekuk lutut di bawah kaki Yesus dan di bawah kontrol Yesus. Terima kasih ya Bapa atas karunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari terakhir atau masa transisi, ya boleh dikatakan transisi untuk tahun baru liturgi gereja yang dimulai dengan masa Advent. Dan kita merayakan minggu terakhir dari masa biasa ini dengan hari raya Kristus Raja semesta alam. Mengapa ini sangat penting dan mengapa ini sangat sentral di dalam iman kita akan Yesus Kristus? Karena hari ini menjadi hari di mana Yesus menjadi penguasa, pengontrol segala alam ciptaan. Segala yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Segala yang di atas di langit, di surga, di udara dengan segala lapisannya, di bumi dan di bawah bumi, di laut, di hutan, di gunung, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Berada dalam kuasa Yesus, dalam kontrol Yesus. Jadi tak ada satu hal pun yang tidak berada dalam kontrol Yesus. Bahkan Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam Putra, bersama Putra, yaitu Yesus Kristus. Bila demikian terjadi, keyakinan gereja yang mendalam ini bahwa segala sesuatu dikontrol oleh Yesus. Tidak ada yang tidak dikontrol oleh Yesus. Oleh Yesus Kristus Sang Raja semesta alam. Jadi semua kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Apapun, kuasa apapun, penguasa apapun. Malaikat, serafim, kerubim, bahkan yang dalam kuasa kejahatan pun tidak dapat menguasai Yesus. Meskipun kita tahu hal itu bisa terjadi karena mereka punya penguasa-penguasa yang mungkin dalam tanda petik yang jahat, yang mempengaruhi manusia, juga punya kehendak untuk membuat manusia tidak taat kepada Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, di mana manusia mau lebih taat kepada penguasa-penguasa demi sesuatu yang menghancurkan diri mereka, demi sesuatu nafsu mereka. Entah kekayaan, entah kekuasaan, entah kehebatan, apapun juga. Ya, meskipun ada juga penguasa-penguasa dunia ini yang mungkin baik, ya, dan itu terjadi dibiarkan sampai nanti pada saatnya Tuhan akan meraja selama-lamanya dan semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Jadi ini penting bagi kita supaya kita sadar bahwa seluruh alam ini, seluruh katakanlah entah penguasa, entah katakanlah siapalah penguasa-penguasa yang tidak kelihatan, yang kita tidak tahu, yang seringkali banyak kali diminta oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi mereka, untuk egoisme mereka sendiri. Ya. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi sebuah video tentang alam semesta.
Jadi bumi itu hanya salah satu dari galaksi, dari planet-planet yang ada di alam semesta ini. Kita mengira ada Mars, ada Venus, Uranus, Neptunus, Jupiter, ya, matahari, bulan, ya, alam, ya ada 7. Ternyata ada 15, ya, yang saya dapatkan dari YouTube. Ada 15 kurang lebih, dan jaraknya dari bumi sampai ribuan cahaya, ya, ribuan atau jutaan bahkan triliunan, ya, jaraknya itu dari bumi sampai ke sana. Jadi kita bisa melihat bumi ini hanyalah salah satu planet dari 15 planet yang lain, ya. Jadi ada begitu banyak planet dan bumi ini hanyalah salah satu, ya, yang diameternya mungkin saya lupa persis berapa. Tapi ada jutaan dan ada ribuan diameter dari planet tersebut. Dan kita tidak tahu apakah ada penghuninya di sana. Dan kita tidak tahu bagaimana dia berfungsi untuk galaksi, sistem galaksi alam semesta ini. Jadi kalau kita perhatikan betapa kecilnya manusia itu, betapa kecilnya manusia dari seluruh planet-planet yang begitu banyak, ada 15 itu. Dan jaraknya pun jutaan cahaya, ya. Jadi bukan hanya kilometer, tapi jutaan cahaya. Dan luar biasa teknologi yang bisa sampai ke titik itu. Ada disebut great nothing planet yang kosong, nggak ada apa-apanya. Itu ribuan tahun masih ada jutaan cahaya matahari, cahaya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, sekarang apakah manusia sehingga kau perhatikan? Apakah dia sehingga kau pelihara? Mazmur 8. Jadi di tengah ciptaan manusia, ciptaan alam semesta yang begitu besar itu, manusia diciptakan secara khusus oleh Allah, diselamatkan, ditebus dan dikasih Yesus Kristus, dikasih Roh Kudus, supaya kita kembali kepada Allah. Ada planet yang disebut the eyes of God, mata Allah. Ada Milky Way. Jadi ada begitu banyak. Ya, luar biasa. Saya tidak hafal sungguh-sungguh. Jadi kalau saudaraku terkasih dalam Kristus, ada 2 hal yang menurut saya luar biasa. Alam semesta yang tidak kita mengerti, yang kita hanya melihat sedikit ini, ternyata itu luar biasa sekali. Bagi Anda yang ingin tahu, ingin mendapatkan, silakan japri saya. Nanti akan saya kirimkan. Begitu luar biasa alam semesta itu. Dan Tuhan berkuasa. Yesus Kristus mengontrol, ya. Ada aturan, jadi kontrol Yesus, kuasa itu otoritasnya dalam diri Yesus. Dan Allah memberikan perhatian kepada manusia untuk diselamatkan dan ditebus. Dan manusia, ya, dijanjikan untuk bersatu dengan Allah di surga. Jadi bukan hanya gejala alam yang mengatur segala sesuatu, ya, tapi Allah mengontrolnya, gitu loh, ya. Dengan aturan-aturan, dengan tata norma-norma yang berjalan sedemikian rupa sehingga semua tidak bertabrakan. Nah, jadi kalau dikatakan dalam Injil bahwa segala alam semesta akan bertabrakan dan acau kalau balau, seperti itu menjadi kiamat. Nggak tahu, bisa jadi begitu. Ya. Nah, yang kedua, saudaraku terkasih, bagaimana caranya? Bagaimana kita menjadi kagum perhatian Allah kepada manusia dengan memberikan Yesus putranya dan Roh Kudus, supaya kita menjadi baik seperti Allah. Jadi Yesus diutus oleh Yesus Kristus yang lahir dari Bapa dan keluar secara manusiawi dalam diri Maria, ya. Itu pribadi Yesus itu menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana sebagai anak Allah kita menghidupi, menghayati panggilan menjadi orang yang percaya pada Yesus. Ya, jadi kita belajar mencontoh pribadi Yesus, terus mengerti dan memahami, terus untuk memasuki pikiran, hati dan roh Yesus, ya. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya kita menonton, melihat, tapi masuk ke pribadi Yesus, masuk ke pribadi Allah, ya. Masuk dalam rencana Allah. Ya.
Jadi demikian dengan Kristus menjadi raja itu, Kristus harus meraja dalam diriku. Dia adalah penguasa, dialah alam semesta, dan cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menyelamatkan kita justru dengan menderita, dengan mati di salib untuk kita manusia. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita menjadi perjuangan pergulatan kita, dan kita melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih Allah. Nah, salah satu hal yang mungkin kalau Anda perhatikan di dunia medsos, ya, di dunia medsos sekarang Anda perhatikan bagaimana Yesus bekerja di dalam diri orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya. Saudara-saudara kita yang adalah lihat bagaimana kesaksian-kesaksian orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi. Nah, kalau Yesus sendiri sungguh-sungguh, dan itu bukan satu dua orang, dan banyak orang yang disentuh, dijamah oleh Tuhan dalam sejarah hidup manusia, dan bukan hanya sekedar sekarang orang non Kristen, ya, atau orang Kristen, ya, orang Katolik juga yang dulu Katolik lalu murtad lalu kembali lagi mengalami Yesus, ya. Itu berarti Yesus hidup secara pribadi dialami, dan kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi itu. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ikutilah Yesus, jalanilah apa yang dikehendaki oleh Yesus, dan sungguh-sungguh mendalami kitab suci, merenungkan, diam, hening, sunyi, berdoa rosario, semua adalah bagian dari proses supaya kita berjumpa dengan Tuhan yang bukan hanya mesin, bukan hanya robot, tapi perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan inilah raja kita, adalah raja yang hadir dalam kemanusiaan kita, raja yang kecil, raja yang salib, dan disitulah kita bergaul dengan Yesus, dengan Allah secara pribadi. Semoga Anda semua dan kita semua didorong untuk berjumpa, mengalami Yesus yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang akbar, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, tetapi Tuhan yang mau datang dalam hatiku yang berdosa. Melalui salib, kerajaannya, kerajaan Yesus adalah kerajaan salib, kerajaan penderitaan, kerajaan sukacita, kerajaan damai, kerajaan sukacita, kerajaan roh yang penuh dengan kebaikan. Dan itulah sifat Allah yang mau hadir dalam diri kita, dan kita berusaha memasuki hati Allah supaya kita dikuasai oleh Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Maka berbahagialah kita yang beriman pada Yesus, Raja semesta alam, yang mengontrol hidup kita, yang menguasai hidup kita, dan kita tunduk sebagai hambanya, sebagai anaknya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.